Halo bro sekalian. Nah, di sini gua akan sharing tentang analisa dari XAUUSD ya. Sekarang tanggal 21 April 2025. Nah, oke. Langsung aja kita akan menganalisa untuk market XAUUSD ya. Ya, di sini gua ada sedikit kasih tahu ke kalian, ada sedikit sharing informasi ke kalian ya tentang analisa fundamental dari XAUUSD. Ya, kita bisa lihat dari kebijakan tarif yang diberikan oleh Amerika Serikat ya. Nah, pemerintah Amerika Serikat itu memberlakukan tarif tinggi banget terhadap Tiongkok ya, yaitu sebesar 145%. Nah, hal ini teman-teman, memicu ketegangan perdagangan global ya. Nah, di sini sehingga para investor itu lebih mencari aset yang aman seperti emas. Nah, jadi emas ini berpotensi akan naik lebih tinggi ya dalam jangka yang panjang ya, teman-teman. Nah, jadi itulah untuk sharing analisa fundamental dari XAUUSD ya. Walaupun ada lebih dari itu, tapi ya gua tidak bisa memberitahukannya semua karena gua tidak punya banyak waktu untuk membuat video ini. Nah, gua sempatkan untuk sharing ke kalian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang analisa teknikal, teman-teman. Nah, di sini analisa teknikal, jika harga sudah mencapai di area ini, kalian tidak perlu takut akan ketinggalan harga. Nah, di sini gue punya dua opsi atau dua pilihan kepada kalian ya. Nah, yang pertama kalian trading intraday, yang kedua swing. Nah, untuk intraday kita bisa ambil di area support yang ada di sini, teman-teman. Nah, di sini support ini bisa menjadi tahanan untuk kalian mencari posisi buy. Oke. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena kita lihat dari struktur yang terjadi di sini. Kita lihat dari struktur market dari H1 ya. Ingat, ini untuk intraday ya, teman-teman. Nah, jadi kalian tidak boleh ambil panjang-panjang nanti take profitnya. Karena ya kalian harus realistis juga kalau trading itu. Ya, jangan kalian ambil profitnya itu sana ke bulan sana ya, jangan. Karena ini dari time frame H1. Nah, kalau dari time frame daily kalian ambil profit yang panjang, kalian harus mencari support di area daily juga, dan itu SL-nya pasti sangat lebar ya. Nah, maka dari itu kalian harus realistis aja, jangan banyak menghayal ya, teman-teman. Misalnya, wah kalian entry di sini, wah pasti sampai ke bulan ya nanti take profitnya. Enggak, karena bisa jadi market akan tembus ke bawah dan mencari area support di area 4 ataupun daily. Oke, ingat ya itu ya, teman-teman. Gua peringatin buat kalian, karena banyak juga ya yang cerita sama gua itu mereka terlalu ambil profit banyak-banyak ya, ujung-ujungnya harga balik untuk mencari area pijakan dari H4 atau daily. Oke, kita langsung aja tadi alasan kenapa di sini bisa menjadi area yang tepat untuk entry intraday. Karena kita lihat dari struktur dari A1 ini. Nah, kita lihat dia pullback. Nah, pullbacknya diambil lalu dia membuat boss. Nah, di sini adalah breakout struktur ya. Nah, sini adalah struktur yang valid dari H1. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini adalah struktur yang valid dari H1. Tinggal kita menunggu dia membuat inducement di area sini. Dia membuat inducement. Nah, pullback kan, inducement. Nah, inducementnya diambil, lalu dia menyentuh area yang sudah kita siapkan di sini. Oke. Nah, di belakangnya kita lihat ada area support dan resisten juga yang menjadi potensi harga ini kuat ya, di area ini kuat. Jadi potensinya bisa dipantulkan kembali ke atas. Oke. Dan apalagi analisa fundamental kita ini sangat mendukung untuk open posisi buy. Oke. Nah, jadi saya harap kalian paham ya untuk intraday di H1. Nah, untuk di H4 kita lihat di H4. H4 ini bisa cocok untuk kalian swing ya. Nah, tapi kalian perlu ingat di H4 ini SL-nya ya lebar. SL-nya cukup lebar, oke. Jadi kalau SL lebar ya kalian harus hati-hati. Bentar ya, teman-teman, ada yang nelpon di HP gue yang satu lagi. Oke, sorry teman-teman, tadi sedikit ada gangguan ya. Kita lanjut ke H4.
H4 teman-teman di sini. Nah, kenapa Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke H4 ya. Kita lanjut ke H4. Di sini kita melihat struktur dari H4. Nah, struktur dari H4 ini ya teman. Kita lihat. Nah, di sini ada pullback. Pullback ini diambil. Nah, pullback diambil lalu dia membuat boss. Nah, di sini adalah struktur yang valid di H4. Oke. Nah, kita lihat di H4, kalau kita ukur pakai Fibonacci retracement di area ini sampai ini hanya sementara ya, hanya sementara. Jika harga lebih naik tinggi, maka settingan Fibo kita berubah jadi lebih naik juga ya. Nah, kita lihat dari angka 618 sementara ada di area sini. Di area sini ya, di sekitaran area resisten yang ada di sini. Nah, oke, kita hapus dulu untuk Fibonacci retracement. Nah, di area sini kita bisa kombinasikan dengan area demand atau support ya di area sini. Nah, kita lihat di sini terdapat gap atau imbalance. Nah, ini bisa saja terjadi rebalance di area sini. Oke, bisa saja di rebalance di area sini. Bisa saja harga turun untuk koreksi untuk mengambil liquidity yang ada di sini. Ini kan pullback ya. Pullback ini kan harus diambil nantinya karena ini bukan pergerakan harga major ya. Ini minor. Oke. Nah, bisa saja dia retest ke area resisten lalu kembali ke atas. Oke, kembali naik ke bulan. Nah, ini baru wajar kalau kalian bisa ambil TP-nya di bulan. Oke. Nah, kalau yang di H1 tadi jangan pernah ambil TP jauh-jauh. Oke. Ambil TP yang realistis saja. Nah, jadi begitulah analisa untuk XAUUSD. Kita bisa ambil untuk entryan tadi. Kita bisa pasang buy limit juga bisa di area sini. Saya pasang buy limit karena saya tipe trader yang tidak mantengin chart melulu ya. Jadi maupun ada konfirmasi ataupun tidak adanya ya terserah market. Karena saya banyak kerjaan juga di luar. Oke. Nah, untuk H1-nya kita bisa ambil di area sini. Untuk targetnya kalian sendiri yang atur ya. Terserah kalian, yang penting jangan melampaui batas, harus rasional ya. Yang jadi trader tuh harus realistis. Nah, misal ya saya kasih contoh aja, untuk take profitnya. Di sini saya menggunakan Fibonacci dari pullback ini ke arah demand yang sudah saya tentukan. Nah, ini cara saya, ingat, ini cara saya, jangan banyak komen kalian ya. Nah, ini cara saya, setiap orang tuh berbeda-beda ya. Nah, di sini. Nah, saya ambil buy limit di area ini. Udah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.